Yes, dari FX Gold Coffee Shop dengan konsep drink coffee make money, saya menyampaikan selamat hari Minggu dan semoga Anda melakukan aktivitas trading selalu dengan konsep trading tenang-senang, trading yang aman, nyaman, dan menguntungkan, di mana dalam setiap eksekusi entry Anda sudah membuat trading plan sebelumnya, kemudian sudah mengantisipasi resiko-resiko di muka jika ternyata entry yang kita lakukan mengalami skenario buruk, itu harus dibatasi resiko atau menginput stop loss, sehingga kita menjadi trader-trader yang tidak reaktif, yang selalu tetap bisa tenang karena sudah memperhitungkan resiko sejak awal. Seperti biasa, saya akan berbagi video dimulai dari analisa fundamental, tentunya berkaitan dengan ekonomi politik suatu negara, khususnya yang mata uangnya kita tradingkan. Kita mulai dari Amerika Serikat. Seperti kita ketahui bersama, di Kamis lalu tanggal 8 September, itu Powell menyampaikan statement di undangan dalam Cato Institute bahwa yang disampaikan oleh Powell itu sebetulnya sama dengan apa yang disampaikan juga di Jackson Hole. Secara prinsip, bahwa masalah utama Amerika memang adalah soal inflasi yang tinggi, dan kebetulan memang data waktu hari Jumat minggu sebelumnya itu NFP-nya bagus tetapi tingkat penganggurannya naik 0,2%. Ini merupakan sebuah ganjalan di tengah sebetulnya data-data Amerika yang lain, misalkan inflasi turun, kemudian juga Purchasing Manager Index baik itu manufacturing dan juga service itu juga mengalami kenaikan yang menunjukkan bahwa pabrikan itu berputar dalam tanda kutip sehingga ekonomi membaik. Nah, kemudian dalam kesempatan tersebut Powell juga menekankan kembali bukan hal yang tidak mungkin The Fed akan tetap melakukan kenaikan suku bunga yang agresif, yaitu dalam hal frekuensi semakin sering dan tetap besar, yaitu 0,75. Jadi nanti pada periode pengumuman suku bunga berikutnya 22 September, bukan hal yang tidak mungkin juga bahwa kenaikannya menjadi 0,75%, dari 2,5 menjadi 3,25. Oke, kita masuk sekarang ke monitor bahwa inflasi Amerika itu sekarang 8,5% dan suku bunga 2,5%. Kita lihat di periode berikutnya karena kita membahas analisa fundamentalnya per negara saja. Di minggu ini akan ada pengumuman mengenai CPI atau inflasi. Kita lihat data tahunan saja karena itu lebih penting dibandingkan dengan bulanan. Ini diperhatikan di hari Selasa bahwa sebelumnya 8,5%, ini juga sudah saya catat dalam Microsoft Excel. Ini 8,5%, ini mengalami penurunan tadi dari 9,1%, sehingga upaya-upaya kebijakan pengetatan ekonomi dengan menaikkan suku bunga ini terbukti lumayan berhasil karena penurunannya cukup tajam dari 9,1 menjadi 0,6%. Anda jangan lihat 0,6% itu kecil ya, itu cukup besar dalam sebuah data inflasi. Year to year, year on year itu akan mengalami penurunan dari 8,5% menjadi 8,1%, dan ini sebetulnya bagus. Di satu sisi berpotensi membuat dolar akan menguat karena ekonomi membaik, di satu sisi juga bisa saja membuat The Fed tidak akan menaikkan suku bunga di tanggal 22 September mendatang menjadi 0,75. Kalau kita lihat
CME Federal Watch itu kenaikan 0,75 sama sekali belum menjadi pilihan, sedangkan naik 0,5% itu meningkat tajam dari sebelumnya 5,7% menjadi 91%. Jadi data inflasi Amerika ini bisa saja menjadi materi dari The Fed untuk menaikkan suku bunga 0,5 atau 0,75. Saya melihat kenaikan 0,25 itu bukan sebuah pilihan yang akan terjadi. Lantas apa kaitannya dengan gold? Seperti kita ketahui bahwa pada saat ini gold mengikuti aspek suku bunga, bukan inflasi. Karena naiknya inflasi itu menyebabkan emas menjadi pilihan sehingga akan naik. Tetapi dalam kasus ini, gold lebih condong ke suku bunga. Dalam arti kalau misalkan inflasi tinggi, maka The Fed akan menaikkan suku bunga dengan lebih agresif, otomatis menguatkan USD, demikian juga obligasi, dan akan membuat gold melemah. Dengan demikian secara fundamental sebetulnya untuk paling tidak bukan jangka panjang sekali, gold masih melemah, sehingga kalaupun terjadi kenaikan-kenaikan itu sifatnya koreksi. Tapi jangan lupa bahwa koreksi gold itu 1 minggu bisa saja naik 60 poin atau sekitar 600 pip. Sekarang kita lanjutkan untuk fundamental Eropa khususnya. Di minggu lalu itu ECB mengumumkan tingkat suku bunga naik sebesar 0,75 dari 0,5 menjadi 1,25. Dan di dalam statementnya ECB menyatakan bahwa kenaikan suku bunga ini masih akan lebih dari 2 kali tetapi maksimal 5 kali. Dan di kesempatan pengumuman suku bunga berikutnya, yaitu tanggal 27 Oktober, bukan hal yang tidak mungkin ECB juga akan mengulangi kenaikan suku bunganya sebesar 0,75 atau 75 basis point. Kalau kita lihat Eropa, gerakannya pada saat suku bunga dinaikkan 0,75 memang mengalami kenaikan tetapi tidak signifikan. Dan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau kita melihat sebuah pair harus juga dibandingkan dengan pasangannya. Jadi kalau misalkan ECB menaikkan suku bunga berkali-kali pun dan besar, kalau misalkan The Fed juga menaikkan, maka saat ini yang jauh lebih kuat dan kita lihat gambarannya di analisa teknikal adalah USD-nya. Sehingga akhirnya euro pun kembali turun, dan saya sudah menyatakan kalaupun euro naik itu masih dalam skala koreksi jika dibandingkan dengan dolar, karena memang masalah Eropa ini termasuk Inggris, ini saya gabungkan saja analisa fundamentalnya, jadi kita tidak perlu membahas pound sterling secara fundamental, tetapi sama saja, yaitu soal inflasi dan naiknya kebutuhan akan gas mengingat memasuki musim dingin. Ingat ya, yang namanya gas ini sulit untuk dihemat. Kalau bahan bakar kita bisa hemat, misalkan tadinya kita sering naik mobil, maka karena harga oil atau bensinnya naik, subsidi berkurang, kita bisa menggunakan sepeda atau transportasi umum. Sedangkan gas itu kan digunakan salah satunya untuk menghangatkan tubuh. Jadi tidak bisa diirit-irit apalagi memasuki musim salju. Ini yang menjadi masalah ke depan negara-negara Eropa, bukan saja Euro yaitu Jerman, kemudian Prancis, Italia, Belanda, tetapi juga Inggris. Sekali lagi, kebutuhan akan gas ini tidak bisa dihemat. Belum lagi masalah-masalah kalau di Inggris berkaitan dengan Brexit, dan juga tentunya Rusia Ukraina yang sampai sejauh ini belum selesai dan bisa saja terjadi perseteruan yang lebih parah lagi karena belum ada kepastian itu dalam kaitannya dengan Eropa. Sehingga saya selalu bilang kalau Anda trading Euro USD, kenaikan Euro USD itu bisa saja kita manfaatkan untuk entry buy,
Tetapi di sisi lain, untuk swing, kita bisa manfaatkan itu melakukan aksi sell di harga yang lebih tinggi sesuai dengan prinsip komunitas TTS, trading tenang senang, yaitu follow the trend by bidding. Selanjutnya, kalau kita bicara fundamental Australia, ini juga sebetulnya mirip-mirip seperti yang saya sampaikan. Fenomenanya saat ini kalau terjadi kenaikan suku bunga, mata uangnya bukan malah menguat tetapi juga melemah, dan itu terjadi di Australia pada saat RBA mengumumkan kenaikan suku bunga sebesar 0,5%, dan saya pelajari di dalam statementnya pun RBA masih akan menaikkan suku bunga lagi dan besarnya 0,5%. Pengaruh terhadap out USD-nya sendiri sama saja melemah, dan sama saja kalau out USD itu menguat, itu merupakan sebuah koreksi. Untuk long term itu kesempatan kita melakukan aksi sell di harga yang lebih tinggi. GDP Australia sendiri sebetulnya itu mengalami perbaikan. Kanada sendiri ini sama saja ternyata di tengah-tengah harga oil yang menurun, dan itu merupakan sebuah koreksi menurut saya karena bisa saja mengingat kebutuhan akan bahan bakar itu tinggi, menguat kembali, dan efek pada saat pengumuman suku bunga Kanada yang naik itu juga tidak membuat Canadian dollar menjadi menguat. Nah ini pengumuman suku bunga naik tetapi juga tetap melemah. Selanjutnya untuk minggu depan perlu Anda cek juga adalah inflasi negara Inggris ini dirilis tanggal 14 September hari Rabu, di mana diprediksi tetap 10,1 dan ini merupakan tertinggi sepanjang sejarah. Kemudian juga bisa dipantau GDP New Zealand yang diperkirakan sangat optimis sekali. Ini kuartal to kuartal, dan yang lainnya saya rasa tidak terlalu memberikan impact yang tinggi terhadap pergerakan mata uang atau komoditi, karena data-data itu menurut saya kelas 2 ya, walaupun di Forex Factory ini menunjukkan merah, karena nggak bisa disamakan bobot berita misalkan pengumuman suku bunga atau NFP dengan retail sales. Kalau Forex Factory menyamakan, kalau saya tidak. Saya membagi lagi kalau kelas 1 itu berkaitan dengan suku bunga, kemudian juga data ketenaga kerjaan. Kalau misalkan yang lain itu kelas 2, jadi merah itu harusnya dibagi lagi mungkin diwarnai hitam. Nah, kalau untuk mata uang yang lain, New Zealand dan lain sebagainya, saya rasa masih sama saja, apalagi untuk Swiss dan Jepang itu sama sekali tidak ada perubahan fundamental, sedangkan untuk gold sendiri benar-benar tergantung kepada kebijakan dari The Fed khususnya yang mewakili Amerika. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Salam trading tenang senang, Nofri Simanjuntak.